oleh karena Allah yang berbicara bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Hamba memohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, akan turun atas hamba Musa. Di dalam nama Yesus, segala kuasa yang ingin mencoba mengganggu, menghalau, bahkan ingin menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hari ini dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita ada di tempat ini, kita sampai di malam hari yang keberapa? Malam hari yang ke-10. Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap hamba Tuhan, kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang malam ini, yang setiap malamnya hadir di hadapan Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan, ini bukanlah suatu tugas yang mudah buat kita, tapi ini adalah satu tugas yang luar biasa. Dibutuhkan yang namanya ketaatan, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Amin. Jadi saudara-saudara yang melayani sampai kepada 10 malam ini luar biasa sekali. Namun saya hanya berkata bahwa upamu besar di surga. Amin. Segala jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia, karena segala sesuatu Tuhan perhitungkan. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, upah kita besar di surga. Itu firman Tuhan. Malam hari ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita lihat bahwa di malam hari yang ke-10 ini 9 malam Tuhan telah tuntun kita bagaimana supaya kita memperoleh kuasa itu, dan bagaimana supaya kita di dalam hidup kita mau berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, malam pertama Tuhan tuntun kita, jangan batasi Tuhan di dalam pikiranmu. Malam yang kedua Tuhan berkata kepada kita, serahkanlah seluruh kehidupanmu, butuh penyerahan penuh. Malam yang ketiga Tuhan berkata kepada kita, engkau, saudara yang terkasih, siapa yang masih ingat? Ya? Malam yang ketiga, iman. Saudara, engkau berdoa, engkau punya iman. Orang yang punya iman, berdoalah dengan iman. Ya? Yang keempat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dibutuhkan? Respon yang benar. Respon yang benar. Ada respon. Ketika engkau dengar firman Tuhan, bagaimana responmu? Ketika engkau dengar teguran Tuhan, bagaimana responmu? Bagaimana ketika engkau mendengar nasihat daripada Tuhan, responmu bagaimana? Semua tergantung oleh respon. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita mau terima Tuhan, mau terima Roh Kudus? Responmu itu menentukan. Lalu kemudian ketika kita punya respon, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dibutuhkan yang di hari yang ke-6, di hari yang ke-6, ya, yang kelima dibutuhkan adalah tekad. Orang yang punya respon, saudaraku, kemudian punya tekad, harus punya tekad. Kalau dia mau respon, ya, hari ini dia respon, besok molor. Ya, hari ini dia siap, tapi besok nggak siap. Maka itu dibutuhkan yang namanya tekad. Dibutuhkan. Saudaraku yang terkasih, kenapa? Kalau kita yang namanya memiliki tekad, komitmen di hadapan Tuhan, maka kita akan terus menerus. Amin. Ya, orang yang mau ikut Tuhan, makanya dia berkata apa? Kalau ada orang yang mau membaca, jangan melihat ke belakang. Ketika engkau lihat Yesus, ketika engkau ikut Yesus, jangan bilang, oh saya mundur. Dan ada banyak orang, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika mereka ikut Tuhan Yesus, ya, lalu mereka kecewa, lalu mereka berkata, aku mundur. Kalau engkau mundur, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka engkau bingung jalan pulangnya di mana. Engkau mau memulai dari awal itu, bingung, ya, nyasar pulangnya. Jadi kalau udah mau nyampe Parung, ke Parung aja, jangan pulang lagi ke Curug. Ya, kalau pulang lagi ke Curug malah bingung.
takutnya rumahnya udah hilang. Kan gitu, rumah saya di mana tadi ya? Kan gitu. Jadi maju aja. Itu orang yang punya tekad. Ya, nggak akan mudah. Lalu kemudian ketika engkau punya tekad, engkau butuh yang namanya keberanian. Engkau sudah punya tekad, tapi ketika engkau takut, engkau punya tekad, tapi engkau lihat tantangan di depan. Oh, aku takut, gak usah deh. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang hidup dalam ketakutan tidak akan terima apa-apa. Maka itu kau harus berani dan kemudian keluar dari zona. Ya, dibutuhkan yang namanya keberanian. Untuk mengakui kesalahan saja di hadapan Tuhan itu butuh yang namanya satu keberanian. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, di hari yang selanjutnya diberkata apa? Ciri, ya, yang membedakan. Betul tidak? Amin. Hah? Betul ya? Hari keberapa? 7. Hari ke-7. Saudara masih ingat ya? Puji nama Tuhan. Hari ke-7. Ada yang membedakan antara anak Tuhan, anak Allah dengan anak Manusia. oh, ASN. Luar biasa sekali. Ya. Ini Tuhan sampaikan buat kita. Engkau harus berbeda dari dunia ini. Itu membuktikan bahwa engkau, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa engkau adalah anak Allah. Hidupmu harus istimewa. Karena engkau adalah istimewa di hadapan Tuhan. Hidupmu harus berbeda dari orang yang lain. Hidupmu harus berbeda dari orang dunia. Ya, harus lebih baik. Ya, jangan kita berkata, wah orang dunia kalau menghadap Tuhan, ya, kalau orang dunia saja pakai sepatu gitu ya, kita mana Tuhan udah pakai celana pendek aja. Ya, kaosnya yang mana? Ya udah nggak ada kerah, sobek pun jadilah. Kalau kita hadap Tuhan, tidak, kita harus lebih baik dari anak. Kalau lebih baik dari anak Tuhan, harus lebih baik dari orang dunia. Ya, Tuhan memang lihat hati kita. Betul, Tuhan lihat hati kita. Tapi bagaimana respon kita, keberanian kita tadi mengubah hidup kita. Karena apa? Kita ini dari lumpur dosa diangkat oleh Tuhan. Tapi artinya apa? Nggak ikut lagi lumpur. Betul? Amin. Masa mau bawa lumpur? Enggak kan? Tuhan bersihkan sedikit demi sedikit lumpur itu. Sehingga engkau apa? Pada akhirnya, wow, ganteng sekali nih anak Tuhan. Amin? Amin. Oke. Lihat semua. Anak-anak Tuhan ini ganteng-ganteng. Haleluya. Cakep-cakep. Haleluya. Ya. Saya percaya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live ini semuanya luar biasa. Amin. Amin. Ya, cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Itulah istimewanya anak Tuhan. Jadi kalau engkau percaya bahwa engkau anak Tuhan, gak usah khawatir. Ya, jodoh di tangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Gembala udah jangan bicara dulu lagi lah Tuhan. Ampuni saya kan gitu kan. Tidak. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Amin. Amin. Kenapa? Tuhan, engkau itu orang ganteng, engkau cakep. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau ada yang kamu incar dekat ya, kamu bilang aku ini ganteng. Ya, terserah mau genteng ke, seperti itu. Baik. Nah, saudara yang terkasih, hari yang ke-7 tadi ya, hari yang ke-8 dia berkata apa ke kita? Kesatuan hati. Tidak butuh yang namanya kesatuan hati. Ketika kita ada di dalam satu tubuh Kristus,
Kita harus punya kesatuan hati. Jangan jadi pemecah. Itu intinya. Saudara yang terkasih, apakah hidup kita selama ini jadi pemecah? Hidup kita membuat orang mundur, bukan membuat orang maju. Karena kadang ada orang yang jadi semangatnya datang ke gereja, lalu kita datang. Kamu semangat sekali. Tidak kamu tahu aja, kalau udah lama dicampakkan kau. Hah? Sekarang aja kau bisain saya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saudara begini, orang yang sudah lama, kita harus tahu, ada 100 domba, betul? Satunya hilang. Lalu Tuhan bilang apa? Enggak, Tuhan gak bilang begini, biarin aja hilang satu, masih ada 99 kok. Betul gak? Tuhan tuh gak bilang, 99 masih banyak, satu hilang mah gak kelihatan. Tapi Tuhan punya satu keputusan. Dia tinggalkan yang 99. Dia cari yang satu. Saudara, yang 99 ini kita, sering kita 99 ini. Kenapa? Yang 99 ini protes. Emangnya dia aja yang butuh? Emangnya dia aja yang butuh? Kita juga butuh. Ya, akhirnya gembala pusing. Yang satu tadi hilang dapat, yang 99 bubar. Kita jangan jadi seperti ini. Ya. Kenapa Tuhan percayakan 99 ini dia taruh di satu tempat? Kenapa? Dia tahu 99 ini sudah dewasa Tuhan. Amin. 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 Sudah terpenuhi rohaninya. Maka yang hilang ini dia cari. Dia tidak khawatir dengan 99 ini. Harusnya kita begitu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau ada yang bertobat lalu kemudian gembalanya sudah sering datang mengunjungi, jangan bilang, dia dulu. Aku kapan? Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, gembala percaya, ya, ketika kau tidak dikunjungi, ya, engkau itu luar biasa. Amin. Ya, engkau sudah dewasa. Engkau tidak harus dimandikan, engkau tidak harus disuapin, tapi engkau bisa mandi sendiri. Ya, amin. Amin. Engkau bisa makan sendiri. Sementara yang baru harus disuapin. Makanya jangan iri, sudah. Kalau ada orang yang lagi, mungkin dia lagi punya masalah, makanya itu baru sering sakit. Nah kita yang gak punya masalah, gue ikut ikutan. Ya, kasihan ya. Hari yang ke-9 semalam. Ini semalam. Harusnya kita lebih hafal. Saudara yang terkasih, apa yang Tuhan mau sampaikan? Di hari yang ke-9 Tuhan sampaikan kita apa? Hah? Tadi ke satu hari ke-8. Dari ke-9 ke 1 lagi. Bahaya kita ini. Hah? Siapa yang masih ingat? Damai sejahtera. Ya? Cemas. Yang masih ingat, nanti pulang dari selesai ini kita boleh makan. Tidak ingat? Ya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari yang ke-9 Tuhan mau katakan kepada kita, milikilah damai sejahtera. Kenapa miliki damai sejahtera? Saudaraku yang terkasih, orang yang gagal dalam hidupnya itu karena dia tidak punya damai di dalam hidupnya. Amin. Amin. Kemana-mana orang yang tidak punya damai ini, saudaraku, jangan harap dia bisa berdamai dengan lingkungannya. Maka itu dia berkata apa? Damailah dengan dirimu sendiri. Firman Tuhan bilang apa? Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang membuat kita ketika hidup kita damai, hati kita damai, kita berdamai dengan Tuhan, maka dimanapun engkau berada, engkau menjadi pembawa damai. Amin. Kalau engkau gak damai saudara, maka dimanapun engkau berada, engkau bilang, wah ini gak damai. Ya, pergi ke sana, gak damai.
pergi lagi ke tempat ibadah yang satu, wah gak ada urapan. Pergi lagi ibadah ke tempat yang satu, wah ini gak damai. Sebenarnya gak damai siapa? Ya, orang gereja sebelum kamu datang damai-damai aja kok. Kan gitu kan? Ya, jadi saudaraku, bilai damai sejahtera. Lalu yang malam ini, ya, malam ini adalah malam di mana kita memperingati hari pencurahan daripada Roh Kudus. Ya, untuk itu saudaraku supaya nggak lama-lama. Ini cuma 10 menit berbanyak. Ya, kita buka di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayatnya yang keempat. Yohanes 16 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, ayat acuan kita sebenarnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, tetapi kita mau lihat ini. Karena ini yang terjadi saudara, ya, berkata ya di dalam Kisah Para Rasul ayat 2, maka penuh. Kalau tadi pagi kita sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan, ya, ketaatan itu sangat dibutuhkan untuk terima. Ya, kalau kau tidak taat, kau tidak akan terima urapan Tuhan. Untuk kita boleh terima urapan Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus, saudara, kau butuh ketaatan. Ketaatan itu membuktikan engkau percaya. Ketaatan itu membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Kita baca pekerjaan penghibur ayat 4. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana kau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia akan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini luar biasa. Kalau kita terima, saudara, kalau malam hari ini adalah di hari ini kita memperingati hari pencurahan daripada kuasa Roh Kudus, hari pencurahan daripada Roh Kudus. Ketika murid-murid berkumpul dalam satu tempat, mereka berdoa, mereka bertekun. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan mereka bertekun. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba turunlah, ya, seperti lidah api, ya, lidah api dan menghinggapi mereka, maka penuhlah mereka dengan roh. Ketika mereka penuh dengan roh, maka saudaraku yang terkasih, yang terjadi adalah mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Mereka berbicara, mereka menjadi berani, mereka menjadi mampu, ya, yang tadinya nggak tahu, nggak ada pengertian, nggak tahu sama sekali, tetapi sekarang mereka menjadi tahu. Apa
Apa yang terjadi? Karena mereka terima roh itu. Ya, itulah firman Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Tapi kamu akan menerima. Maka dia berkata bahwa jika aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang kepadamu. Kalau Yesus terangkat ke surga, maka roh itu turun. Dia akan utus roh itu kepada kita. Amin. Roh Kudus telah dicurahkan. Itu yang saya katakan. Roh Kudus, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada orang berkata, mungkin banyak ya. Ya, ini kita harus jelas. Tapi masalah nanti untuk penjelasan daripada Roh Kudus ini kita punya tempat yang lain untuk diskusi. Ya, tetapi Roh Kudus dicurahkan, mengalami kuasa kepenuhan dari Roh Kudus itu proses. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus terima, dimateraikan oleh Roh. Permasalahannya adalah apakah Roh yang kau miliki benar? Apakah kau mengalami pemenuhan? Orang yang alami pemenuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak setiap hari, tidak setiap kali ketika kita hidup akan terima Roh Kudus, lalu Roh Kudus banyak dalam hidup kita. Enggak. Ya, tidak seperti itu pengertian. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, siapa mau terima Roh Kudus? Roh Kudus adalah, ya. Tapi alami kuasanya itu perlu hari lepas hari. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata begini, ya, kalau di dalam Efesus 5 ayat 18 dia berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, tetapi hiduplah menurut roh. Artinya begini, ketika kita mengambil satu keputusan, ada anggur nih depan kita. Ketika kita ambil dia, otomatis apa? Seluruh hidup kita musnahkan kepadanya. Betul? Apapun yang terjadi setelah saya minum ini, itu yang terjadi. Anggur ini akan ambil alih. Kenapa? Kamu sudah serahkan. Kamu ambil dia, kamu tekuk dia. Lalu kemudian apa? Mau minum, ya? Kamu ngomel dan segala macam. Besok ditanya kamu ngomel apa? Enggak. Terjadilah halu. Jadi nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena dia sudah ambil Demikian saudaraku yang terkasih, ketika kita hidup oleh Roh, maka sepenuhnya biarlah Roh itu yang kuasa hidup kita. Ya, itu contoh kecil. Roh Kudus bukan hanya sekali. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus tidak sekali, saudara. Ya, bukan hanya sekali, tetapi merupakan proses penyerahan diri setiap hari. Lalu apa tugas dan tanggung jawab? Apa tugas daripada Roh? Ini yang perlu kita ketahui pada malam hari ini, saudara yang terkasih. Tugas yang luar biasa, saudara. Ya, dia berkata begini, saudaraku yang terkasih. Tetapi namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tugas daripada Roh Kudus, saudara, pertama-tama sekali tugasnya adalah mengajar. Dia berkata begini, ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Satu tugas besarnya adalah membimbing orang percaya, ya, masuk di dalam jalan kebenaran yang telah Tuhan Yesus itu lakukan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mengingatkan tentang segala
perkara yang telah dikatakan Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Ia akan mengajar kita. Ia mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan lakukan. Ia mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang kita baca. Ia mengajar kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, saudara, ada dua orang yang berkata-kata di dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Lakukan, satu bilang jangan. Betul tidak? Lakukan, jangan. Yang satu bilang lakukan aja. Yang satu bilang dosa. Yang satu bilang enggak, dosa. Iya kan? Akhirnya apa? Yang satu kalau misalnya yang satu lebih kuat, iya ya, sekali ini doang kok. Besok aku mau berubah. Terus kali ini doang, mohon maaf ya. Yang belum, udah sekali doang, bablas. Ini yang perlu saudaraku yang terkasih. Ini yang perlu Roh Kudus mengajar kita. Ini tugas penting daripada Roh Kudus. Bimbingan ini bersifat pribadi, ya, di dalam hati kita dan terus berkembang. Ya, masing-masing dalam. Roh Kudus sangat terlibat di dalam proses bertumbuh. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah hidupmu diambil alih oleh Roh Kudus atau kau sendiri yang ambil alih? Kalau Roh Kudus ambil alih hidup kita, maka hari lepas hari akan terjadi yang namanya perubahan. Perubahan kemana? Ke arah yang lebih baik. Itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, Dia akan memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran yang utuh. Dengan demikian pekerjaannya membangun kita kepada keutuhan, sehingga kita hidup benar. Amin. Apa yang membuat selama ini kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan? Maka malam ini pastikan Roh Kudus ambil alih. Amin. Roh Kudus penuhi kita. Karena tugasnya yang pertama adalah Ia akan mengajar saudara. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Yang kedua, di samping Dia mengajar kita, Dia berkata begini, ya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan artinya apa? Artinya menyadarkan. Insaf. Ada lagu saudara kita itu, saya suka. Insaflah wahai manusia. Iya kan? Itu loh. Dan ini insaf loh. Dia akan datang untuk menginsafkan dunia dari dosa. Dia akan menyadarkan saudara bahwa itu adalah dosa. Apa yang kau lakukan itu adalah dosa. Ketika engkau sakit hati, ketika engkau cemburu, ketika engkau ngambek, Dia akan ingatkan engkau itu dosa. Makanya jangan ngambek. Orang yang sudah ngambek, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan salah loh, ngambek itu dosa loh. Ya. Makanya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, jangan sekali-sekali kita mau berkata bahwa apa? Oh, hari ini aku mau ngambek dulu. Satu dosa. Ya. Tidak penting kau ngambek sama siapa, tapi ketika hidupmu itu penuh dengan ambekan, itu dosa. Dia insafkan kita. Ngambek itu dosa. Ya.
Kalau iblis bilang nggak apa-apa sekali-sekali, ya saudara yang terkasih, sekali Anda ngambek akan seterusnya itu menjadi kebiasaan. Karena saudara yang terkasih dalam nama, orang untuk melakukan yang tidak baik nggak perlu diajar, ya. Tapi untuk melakukan kebenaran kita perlu diajar. Betul tidak? Makanya tugas penting daripada Roh Kudus. Yang pertama adalah mengajar. Yang kedua adalah menginsaf. Kalau nggak Roh Kudus insafkan kita, nggak sadar itu orang. Ya, kadang-kadang masalahnya begini. Tuhan itu insafkan kita, ingatkan kita melalui apa? Kejadian. Betul? Ya. Kadang-kadang tabrakan dulu baru, oh iya ya kemarin saya salah besar, ya Tuhan ampuni saya. Udah tabrak, udah bahaya. Makanya Tuhan bilang kadang-kadang apa? Sebelum Tuhan ajar kita, Dia mengajar kita, sebelum engkau masuk ke jurang, tahan kaki untuk melangkah. Jangan masuk jurang lebih dalam. Yang pentinglah masih di pinggir-pinggirnya. Tapi jangan sampai kepleset. Dia ingatkan kita. Saudaraku yang terkasih, ini tugas penting daripada Roh Kudus. Karena dia katakan apa? Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan. Ia insafkan saya. Ia insafkan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang ya kita tahu ini sudah 2 bulan, contohnya hampir 2 bulan istri saya. Karena saya hati kecil saya, Tuhan, saya ini doa, Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan sekali lagi bilang, langsung, selama engkau ada di rumah istrimu sakit, kalau tidak pernah berdoa. Amin. Kenapa? Apa yang kamu khawatirkan? Kalau engkau kuat, ya, engkau tidak akan ada di rumah. Atau kalau nggak ada istri, kalau istrimu nggak sakit, kamu itu nggak pernah di rumah. Siang, kalau malam sudah pulang, ya. Karena pikiran saya, ayo kita cari. Siapa tahu kita dapat berlian. Ya. Makanya saudaraku, saya kalau jalan kaki selalu nunduk di bawah. Ya. Betul? Kalau yang 100 saya tinggalin. Ya.